Oke, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan bagaimana rumusnya atau langkah-langkahnya yang harus kita laksanakan ketika menemukan soal operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Berarti ada tambah, ada kali, ada bagi, lalu ada juga persen, ada juga desimal, ada juga pecahan campuran ataupun pecahan biasa. Ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya 31/3 ditambah 0,5 dibagi 25%. Nah, kita lihat dulu langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah tentukan yang harus dikerjakan terlebih dahulu menggunakan rumus ku, kaba, taku seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, ku, kaba, taku. Yang ku kurung apakah ada? Nggak ada ya, berarti kita maju ke level 2. Level selanjutnya yaitu kaba, kali bagi. Apakah ada yang kali bagi? Ada. Nah, ini 0,5 dibagi 25%. Nah, kita tandai dulu ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu kita maju ke tahap 2. Tahap pengerjaan level kaba. Ini adalah kan level 2 ya, level kaba atau level kali bagi. Nah, tahapannya seperti ini. Yang pertama adalah semua jadikan dulu pecahan biasa. Oke, berarti ini 0,5 dan 25% kita jadikan pecahan biasa. 0,5 kita jadikan pecahan biasa. Lihat, angka di belakang koma ada 1. Berarti per 10. Nah, kita tulis semua angka yang ada di sini kecuali 0 yang ada di depan. Berarti di sini kita tulis 5. Nah, maka 0,5 sama dengan 5 per 10. Gitu. Oke, sekarang yang dibagi 25%. 25% kita jadikan pecahan itu sama aja dengan 25 per 100. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita baca lagi yang B. Langkah selanjutnya adalah menggunakan sistem coret. Nah, sistem coret syaratnya di sini adalah kita harus menjadikan bagi menjadi kali. Jadi syarat sistem coret adalah semua pecahannya harus dioperasi hitungkan menjadi kali. Nah, ini kan masih bagian, berarti ini harus kita ubah menjadi kali. Nah, ini tetap 5 per 10, namun yang belakang ini kita balik. Jadi 100 per 25. Nah, barulah kita bisa menggunakan sistem coret. Nah, di sini pembilang sama penyebut bisa dicoret kalau ada angka yang bisa membagi keduanya. Jadi angka yang dipilih itu adalah harus angka yang sama yang bisa membagi pembilang sama penyebut. Tuh, contoh 100 sama 10 itu bisa dicoret karena dua-duanya bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 10. 100 bagi 10 sama dengan 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Lalu adakah lagi? Ada ya. 5 dengan 25. 5 dengan 25 itu bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 5. Oke, 5 bagi 5 sama dengan 1. 25 bagi 5 sama dengan 5. Ada lagi yang bisa dicoret? Misalkan 1 pembilangnya dengan 10, penyebutnya 1 dengan 5. Masih bisa ya, 10 dengan 5 itu bisa dicoret. Nah, hasil coret yang tadi itu juga bisa dicoret. Oke, 10 sama 5 itu bisa dibagi dengan angka 5. Nah, 5 bagi 5 sama dengan 1. 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, pembilangnya menyisakan 1 dan 2, penyebutnya 1 dan 1. Nah, ini sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret, maka tinggal dikalikan saja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pembilangnya 1 menyisakan 1 dengan 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Per penyebutnya menyisakan 1 dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, maka hasil dari 0,5 dibagi 25% sama dengan 2 per 1. Seperti itu. Nah, ini kita sudah melewati tahap yang pengerjaan level kaba atau kali bagi. Kita peroleh hasilnya sama dengan 2 per 1. Kita tulis di sini 2 per 1. Maka ini yang belum dihitung kita turunkan. Berarti ini tinggal ditambah 31 per 3. Oke, ini menyisakan ini ya. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya adalah
tahap pengerjaan level taku, nah atau tambah kurang atau level 3. Nah, di sini yang pertama-tama adalah jadikan pecahan biasa. Oke, ini sudah jadi pecahan biasa, ini belum, maka kita harus tambahkan. Oke, ini harus dijadikan pecahan biasa. Oke, 3 1/3 ya. Maka caranya 3 kali 3 sama dengan 9. 9 tambah 1 sama dengan 10. Maka ini jadi 10/3. Oke, ditambah. Nah, ini sudah jadi pecahan biasa, berarti tinggal ditulis. Oke, sama dengan. Nah, setelah itu maju ke langkah selanjutnya adalah samakan penyebutnya. Oke, samakan penyebutnya di sini adalah 3 dengan 1. Nah, ini 3 dengan 1 ini harus disamakan. Cari angka yang bisa membagi 3 dan membagi 1. Cari angka yang bisa dibagi 3 dan dibagi 1. Sudah jelas pasti 3 ya, karena kita ambil angka yang paling besar di sini adalah 3. 3 bisa membagi 1, berarti penyebutnya 3. Oke, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu operasi hitungkan. Nah, kita operasi hitungkan. Di sini 3 dibagi dengan penyebut, lalu nanti dikali dengan pembilang. Oke, 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 kali 10 sama dengan 10. Oke, ditambah. Nah, sekarang 3 dibagi 1 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, maka hasilnya sama dengan 16/3. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu sederhanakan. Nah, di sini 16/3. Apakah masih bisa disederhanakan atau apakah bisa dibagi dengan angka yang sama? 16 sama 3, apakah ada angka yang bisa membagi kedua angka ini dengan angka yang sama? Tidak ada ya, berarti kita langsung maju ke angka selanjutnya, yaitu 16/3. Oke, 16 HSB. Langkah selanjutnya yaitu HSB. Oke, 16/3 kita HSB kan. 16/3 itu artinya 16 dibagi 3. Oke, kita HSB kan 16 dibagi 3. 16 dibagi 3. Nah, kita lihat ya di sini 3 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 16. 5 ya. 5 dikali 3 sama dengan 15. Dikurangi sama dengan 1. Nah, hasil yang di atas sisa yang di bawah bagi yang di pinggir. Nah, maka formatnya akan menjadi seperti ini. HSB. Nah, rumus HSB itu seperti ini formatnya. HS per B. H-nya 5 kita tulis di sini. H-nya 5, S-nya 1, B-nya 3. Nah, maka hasilnya ini 51/3. Untuk soal 31/3 ditambah 0,5 dibagi 25%. Maka hasilnya sama dengan 51/3. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan cara atau rumus seperti tahapan-tahapan seperti ini. Pada dasarnya adalah kalian harus tahu terlebih dahulu atau paham terlebih dahulu rumus ku kabataku. Setelah itu kemarin kan kalian sudah belajar bagaimana sistem coret dan bagaimana ini langkah-langkah tambah dan kurang seperti itu. Oke, Ibu akan contohkan soal yang lainnya. Nah, di sini ada soal yang lainnya, yaitu 53/4 ditambah 0,4 dikali 16%. Nah, kita masih menggunakan tahapan ini ya, rumus yang sudah Ibu tuliskan tadi. Oke, yang pertama adalah tentukan yang harus dikerjakan terlebih dahulu menggunakan rumus ku kabataku. Oke, kita dari ku dulu ya. Apakah ada yang di dalam kurung? Ada ya. Nah, berarti ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. 53/4 ditambah 0,4. Nah, di sini kita perhatikan yang di dalam kurung ini adalah merupakan taku atau tambah. Nah, di sini dia masuk ke level 3 taku. Maka kita menggunakan cara yang ini. Oke, yang pertama adalah jadikan pecahan biasa. Nah, ini semuanya kita harus jadikan pecahan biasa. 53/4 kita jadikan pecahan biasa. 4
kali 5 sama dengan 20. 20 tambah 3 sama dengan 23. Oke, berarti jadi 23 per 4. Nah, ditambah, lihat lagi. Nah, di sini 0,4. 0,4 itu kita jadikan pecahan biasa. Kita lihat angka di belakang komanya ada 1, berarti jadi per 10. Kalau ada 2 berarti per 100, seperti itu ya. Nah, per 10. Lalu terus angka yang ada di sini, yang angka 0 yang di depan tidak usah ditulis, maka di sini jadi 4 per 10. Seperti itu. Nah, ini setelah ini baru kita lihat tahap kedua, samakan penyebutnya. Nah, kita lihat di sini. Kita samakan penyebutnya. Di sini ada angka 4 dan ada angka 10. Nah, cari angka yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 10. Nah, atau kita tentukan dulu mana angka yang paling besar di antara 4 sama 10. 10 ya. Nah, sekarang 10 bisa nggak dibagi 4? Enggak kan ya? Nah, maka kita harus lipatkan 10 jadi berapa? 20. Oke, 20 dibagi 4 bisa? Bisa. Nah, berarti penyebutnya sama dengan 20. Oke, kita langsung ke tahap ketiga, yaitu operasi hitungkan. Nah, di sini ini ke sini dibagi. Nah, nanti penyebutnya kita kali dengan pembilang. Oke, kita praktekkan langsung. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 23 sama dengan, kita kotret, 23 dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. 1 simpan. 2 kali 5 10 tambah 1 jadi 115. Oke, kita tulis di sini 115 ditambah, kita hapus dulu. Oke, sekarang 20 bagi 10 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, maka hasilnya sama dengan 115 ditambah 8 itu sama dengan 123 per 20. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Setelah dioperasi hitungkan, kita sederhanakan. Nah, ini 123 per 20. Apakah ada angka yang bisa membagi keduanya? Nggak ada ya, berarti ini adalah pecahan paling sederhana. Nah, setelah itu tahap terakhir adalah HSBK, atau kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita HSB-kan. Ini 123 per 20 itu artinya 123 dibagi 20. Oke, sekarang kita hitung. 20 kali berapa ya hasilnya dekat dengan 123? Apa ya? 6 kan ya? Tuh, 6 kali 20 sama dengan 120. Menyisakan angka 3. Ini hasil, ini sisa, ini bagi. Oke, rumusnya tadi Ibu akan ulang lagi. H S per B. Lihat ya. H-nya sama dengan 6, sisanya 3. Nah, baginya sama dengan 20. Nah, maka hasilnya sama dengan 6, 3 per 20. Itu baru hasil dari yang ini. Pertambahan dari 5, 3 per 4 ditambah 0,4. Lalu sekarang kita akan kalikan dengan 16%. Oke, kita tulis dulu di sini. 6, 3 per 20 dikali 16%. Nah, di sini Ibu akan hapus biar nggak bingung. Di sini 6, 3 per 20 dikali 16%. Di sini adalah operasi hitung perkalian. Maka kita menggunakan tahap pengerjaan level KABA atau level 2. Nah, di sini kita lihat semua jadikan pecahan biasa. Tahap pertama. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa lagi. Walaupun tadi kita sudah HSB-kan. Nah, kita harus jadi pecahan biasa lagi. Maka jadikan ini lagi ya. Ini kita tulis lagi di sini. 123 per 20. Oke, dikali. Nah, ini 16%. 16% kita ubah menjadi pecahan biasa. Maka jadi 16 per 100. Sekarang maju ke tahap selanjutnya adalah sistem coret. Oke, kita lihat pembilang sama penyebutnya. Di antara dua pembilang dan dua penyebut ini, apakah ada yang bisa dicoret?
Syaratnya dia harus dibagi dengan angka yang sama. Mana ya? Ini ya. Nah, 16 sama 20 itu bisa dicoret karena bisa dibagi dengan angka yang sama. Angka berapa ya? 4. Oke, 16 bagi 4 sama dengan 4. Oke, 20 bagi 4 sama dengan 5. Gitu. Oke, ada lagi yang bisa dicoret? Ini masih ada yang bisa dicoret. 100 dengan 4. Nah, ini keduanya bisa dibagi dengan angka 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. 100 bagi 4 sama dengan 25. Nah, ini pembilangnya tinggal dikali pembilang penyebut sama penyebut seperti biasa. Pembilangnya 123 kali 1 sama dengan 123 per 5 kali 25 sama dengan 125. Nah, maka hasilnya ini 123 per 125. Nah, seperti itu tahapannya untuk mengerjakan operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Seperti ini, mudah-mudahan kalian paham.